Melanjutkan episode sebelumnya, kita pun telah melihat Xiaoyan yang menggemparkan menara pil. Dia berhasil membawa klan Ye berada di posisi puncak dalam tes 5 keluarga besar. Bahkan Xiaoyan berhasil memecahkan rekor Cao Ying, alkemis terhebat generasi muda. Namun ketika tes tahap ketiga akan dimulai, Cao Ying meminta bahwa dia akan menukar peserta tes dari klan Cao, yang mana dia ingin melawan Xiaoyan. Dari kelihatannya, sepertinya penyihir dari klan Cao ini menjadi menggatal karena Xiaoyan telah memecahkan 2 rekor dari catatan rekor yang dia tetapkan. Tetua Cheng sedikit terkejut dan ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia mengetahui penampilan luar Cao Ying memang tersenyum, tetapi hatinya sangat dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin sebagian karena tangannya gatal. Tapi bagian yang lebih besar dari itu adalah untuk mengurangi aura ketenaran Xiaoyan. Tetua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia sebenarnya tidak mempermasalahkan hal ini. Terlebih bakat Xiaoyan memang sangat luar biasa. Mata semua orang di aula besar berkumpul di Xiaoyan menunggu keputusannya. Xiaoyan lantas menatap Cao Ying dan dia berkata, "Karena Nona Cao Ying telah mengatakannya, maka aku akan melayanimu." Nampak senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan barusan. Cao Ying meminta Cao Dan untuk kembali ke tempat karena dialah yang akan maju di ujian tes berikutnya. Cao Dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hal ini karena posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan seluruh anggota klan pun harus memperhatikan kata-katanya dengan serius. Tetua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiaoyan setuju. Dia menunjuk lingkaran merah di tengah arena sembari berkata, "Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka silahkan masuk ke dalam lingkaran yang telah dia bentuk." Nampak semua peserta masuk secara teratur ke dalam lingkaran. Mereka tetap berada di tempat yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena semua orang mengerti yang mana mereka semua adalah lawan satu sama lain. Saat ini mereka perlu memastikan jarak yang aman. Mereka berlima menempati 5 titik di dalam lingkaran merah. Setelah itu mereka semua duduk dengan kaki disilangkan dan mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung. Tetua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat mereka berlima mulai bersiap untuk melakukan perbaku hantaman. Dia lantas melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang lantang bahwa ujian dimulai. Nampak 5 gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak dari tubuh kelima peserta. Kekuatan spiritual berkumpul di atas permukaan tubuh mereka. Mata mereka waspada saat mereka melihat area sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang besar dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Hantaman kekuatan spiritual yang kuat ini menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa khawatir dengan 5 sosok di dalam lingkaran merah itu. Apakah mereka berlima masih baik-baik saja? Sementara untuk Xiaoyan dan Cao Ying, mereka berdua sedikit bergetar sebelum pulih ke posisi semula. Di sisi lain, tubuh dan Suan, Bai Ying, dan Qiuji dipaksa mundur cukup jauh oleh hantaman kekuatan spiritual barusan. Nampak mata Xiaoyan tertuju dengan penuh perhatian pada Cao Ying. Di sini Xiaoyan bukan sedang memperhatikan tombol badak jombo Cao Ying yang besar, namun dia sedang menganalisa bahwa gadis ini adalah lawan terkuat dalam pertarungan kali ini. Selama kekuatan jiwa mereka saling bertubrukan sebelumnya, pihak lain memang telah dengan jelas menargetkannya. Untung saja Xiaoyan sudah melakukan persiapan sehingga dia tidak terlalu dirugikan selama pertukaran serangan pertama tadi. Saat ini Dan Suan dan 2 lainnya hanya bisa dianggap sebagai peserta badut tambahan agar pertunjukan lebih meriah. Hal ini karena kekuatan spiritual Xiaoyan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Dan Suan dan 2 orang lainnya juga merasa situasi semacam ini tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan. Yang pasti mereka bertiga akan berakhir dengan kekalahan. Sepertinya pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiaoyan dengan Cao Ying saja. Di sini Cao Ying berkata Xiaoyan ini memang tidak sederhana. Lalu tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat. Lalu dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Setelah segel tangannya terbentuk, dalam sekejap mata kumpulan kabut spiritual itu membentuk seekor ponik.
Burung ponik ini langsung mengepakkan kedua sayapnya sehingga membuat ruangan dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial gelap hitam menyebar karenanya. Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong untuk memerintahkan burung ponik itu untuk pergi menyerang Xiaoyan. Selain itu, ponik spiritual yang mengepakkan sayapnya telah membawa angin liar dan dengan pergerakan yang sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan berada. Lalu ketika ponik ini hendak menyerangnya, tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya yang tertutup lalu tangan besar terbentuk di belakangnya. Hingga akhirnya terjadilah hantaman kedua kekuatan spiritual yang sangat begitu kuat. Xiaoyan yang duduk di tanah dipaksa dan didorong beberapa langkah oleh kekuatan menakutkan itu. Sementara Cao Ying dia hanya mundur sejauh 2 langkah. Tapi meskipun begitu, hal ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk beradu kekuatan dengan gadis penyihir ini tanpa jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Badai spiritual itu tidak hanya menyebabkan Xiaoyan dan Cao Ying mundur, tapi Dan Xuan dan dua pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter. Di sini sekali lagi mereka tertawa pahit, dan Xuan dan Qiuji berdiri dan segera menangkupkan tangan mereka ke tetua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Mereka berdua sadar diri bahwa mereka tidak akan bisa bersaing dengan Xiaoyan dan Cao Ying yang bisa dianggap seperti para monster. Yang mana jika mereka harus melanjutkan untuk bersaing, mungkin saja mereka akan langsung OTW ke alam barzah. Di sini Cao Ying berkata kepada Xiaoyan, "Kamu memang sangat kuat dan melakukan yang terbaik selama tes sebelumnya." Lalu gadis ini perlahan-lahan membentangkan tangannya yang panjang dan lembut seperti ular, yang mana sepertinya Cao Ying akan menggunakan teknik terkuatnya. Dia bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah kamu akan menerima seranganku, atau apakah kamu akan menyerah?" Sembari tersenyum, Xiaoyan lantas menatap Cao Ying. Dia secara alami tahu klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 keluarga besar. Jika dia sekarang menyerah, maka akan sangat merugikan. Apalagi Cao Ying sudah membuat tawaran seperti itu. Namun bagi Xiaoyan pantang menyerah sebelum ada yang kalah. Selain itu, dirinya juga sangat tertarik pada Cao Ying yang disebut sebagai calon penerus dari pemimpin besar Menara Pil tersebut. Karena Xiaoyan tahu Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam perlombaan pemurnian obat. Pada saat itu dia akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur kemampuannya. Xiaoyan memang secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, ia perlu menerima provokasi Cao Ying. Nampak Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying sambil berkata, "Nona Cao Ying, baiklah, ayo lanjutkan baku hantamnya." Senyum di wajah Cao Ying menjadi semakin penuh dengan godaan ketika dia mendengar pemuda tampan di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Tuan Xiaoyan memang memiliki sikap yang luar biasa. Setelah tawa lembutnya perlahan hilang, Cao Ying perlahan-lahan mengeluarkan tangannya yang panjang dan putih. Dia segera membentuk segel di tangannya. Lalu anehnya, ketika segel di tangannya ini terbentuk, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar dengan cepat terbentuk di telapak tangan gadis tersebut. Mata Xiaoyan menatap tajam pada jejak tangan Cao Ying. Dia merasa sangat begitu kagum. Di dalam hatinya Xiaoyan berkata, ternyata segel tangan ini mampu mengumpulkan kekuatan spiritual dan membentuknya untuk senjata menyerang. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang berkumpul di telapak tangan gadis itu tidak lebih lemah dari ponik spiritual tadi. Setelah beberapa saat, nampak gumpalan spiritual besar yang dengan kejam memukul pertahanan Xiaoyan. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan terguncang sampai dia terbang di atas jarak 10 langkah ketika keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Pada saat ini dia kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Saat ini Xiaoyan sudah pasti dirugikan dengan pertukaran serangan tersebut. Sementara Cao Ying matanya yang indah memancarkan sebuah keterkejutan ketika dia melihat Xiaoyan telah didorong mundur sekitar 10 langkah ketika menerima jejak telapak tangannya. Namun pemuda itu masih mampu bertahan, padahal dirinya memahami jelas kekuatan telapak tangannya.
yang mana bahkan beberapa alkemis tingkat 7 tingkat tinggi tidak akan mudah menerimanya. Dalam hati dia berkata, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Dia menjadi lawan yang hebat selama pertemuan pil ini, sama seperti si gadis kecil dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip, senyum di wajahnya semakin memikat dan mempesona. Meskipun gadis ini memiliki karakter angkuh, tetapi yang diinginkannya bukanlah semata-mata untuk menang. Tetapi keinginan terbesarnya adalah bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Cao Ying dengan lembut menghirup udara, kedua tangannya direntangkan dan masing-masing membentuk segel unik di tangannya. Mata Xiaoyan nampak penuh rasa ingin tahu ketika dia melihat segel tangan Cao Ying yang dengan cepat berubah menjadi bentuk harimau dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Suara auman harimau itu bergemuruh dan masuk ke dalam jiwa semua orang yang ada di dalam aula. Xiaoyan lantas mengubah tinjunya ke telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat bergerak sehingga akhirnya hentaman dua kekuatan dahsyat itu pun tidak terhindarkan lagi. Tinju Xiaoyan yang keras menghempas ke tanah membentuk lubang setinggi 10 kaki. Sebelum tubuhnya stabil, dia sedikit menoleh hanya untuk melihat lingkaran garis merah darah. Untung saja saat ini dirinya masih berada di dalam lingkaran.